Gumilar, jawara pilih tanding asal Garut. Di luar kampung di kebun bambu, Asmita berpapasan dengan seorang lelaki yang tidak lain adalah Mang Dekong, yang turun dari Talaga Bodas untuk melihat anak dan cucunya di Cigasti. Asmita menggagap orang yang dia lihat tengah malam adalah anak buah Lurah Barja, yang menanyakan di mana istri dan anaknya. Mang Dekong mendengar ada orang yang menanyakan wanita dan anaknya. Berpikir bahwa Lurah Barja sudah tahu bahwa dia yang menolong wanita dan anaknya, Mang Dekong menganggap orang yang ada di depannya. Anak buah Lurah Barja yang mau menayan anak yang dia bawanya, Mang Dekong menjawab bahwa anaknya dibawa oleh dia. Asmita mendengar anaknya dibawa oleh Mang Dekong. Dia sangat emosi dan menyerang Mbah Dekong sampai berkelahi. Akhirnya Mang Dekong lari. Dalam perkelahian Mang Dekong pernah menyebut nama Tanjung Pura. Asmita tiap hari mencari orang Tanjung Pura yang pada malam hari berkelahi dengan dia. Asmita sudah lama mencari orang yang berkelahi dengan dia. Suatu hari Asmita mendapatkan informasi bahwa orang yang berkelahi dengan dia adalah Mang Dekong yang sesuai dengan ciri fisik orang yang Asmita cari. Dan orang tersebut menjelaskan bahwa Mang Dekong sudah tidak ada di Tanjung Pura. Ikut bersama anaknya di Cigasti. Leles? Akhirnya Asmit mencari Mang Dekong ke Cigasti di daerah Dungus Cilik. Asmita bertemu dengan teman seperguruan sewaktu menimba ilmu di Cianjur. Dari temannya Asmita mendapatkan kabar bahwa Mang Dekong tinggal di Cigasti di anaknya bernama Nyi Asmi dan Ki Parta. Akhirnya Asmita pergi ke Cigasti. Asmita ingin pergi ke rumah Ki Parta tapi pada malam itu terjadi kebakaran rumah Ki Parta yang disebabkan oleh dua perampok yang mau masuk rumah Ki Parta. Malah terjadi perkelahian antara Nyi Asmi dan Ki Parta yang menganggap penyebab kebakaran adalah Asmita. Tapi Asmita dalam perkelahian terus menayak anak kecil. Tapi tidak lama Asmita lari karena takut oleh penduduk yang datang untuk memadamkan rumah Ki Parta. Mang Salhafi yang sedang bertamu di rumah Ki Darga teman seperguruannya, mendengar ada kebakaran Ki Darga dan Mang Salhafi pergi ingin menolongnya. Semua orang mencari Gumilar yang tertinggal di dalam sewaktu kebakaran dan Ki Parta dan Nyi Asmi sedang berkelahi dengan Asmita. Padahal Gumilar sudah ditolong Mang Salhafi yang masuk ke dalam rumah. Mang Salhafi mengetahui anak yang dia tolong adalah anak yang pernah memberi minum kepada dia. Karena dalam hati Mang Salhafi tertarik dengan kepribadian Gumilar, akhirnya Mang Salhafi membawa Gumilar untuk menjauh dari kampung Cigasti. Asmita ketika meninggalkan kampung Cigasti karena ketakutan banyak orang, di sebuah bukit di tengah malam melihat ada orang yang berjalan di tengah malam. Saking ketakutan karena Asmita adalah buronan, dia menyerang Mang Salhafi. Dalam perkelahian akhirnya Mang Salhafi bisa memukul Asmita hingga dia terjatuh ke pinggir jurang. Mang Salhafi pergi menuju daerah tempat lahirnya Cipacing di daerah Singajaya. Di Cigasti setelah kebakaran orang mencari Gumilar dan Mang Salhafi. Menurut Ki Darga orang yang bertamu ke rumah dia, ikut menolong rumah Ki. Mang Dekong juga sudah ada di Cigasti baru pulang dari Tanjung Pura. Sore harinya datang juga Haji Solih dan Bu Haji Aminah beserta Nyi Esi dari kampung Cikamiri, karena Bu Haji Aminah adalah kakaknya Ki Parta. Dari keterangan Ki Parta ada orang yang menanyakan anaknya yang mempunyai ciri pipinya codet. Nyi Esi curiga apakah yang diobrolkan Ki Parta suaminya Asmita atau bukan. Mbah Dekong juga menceritakan waktu berkelahi di daerah Cicapar orang yang berkelahi dengannya menanyakan anaknya. Nyi Esi menceritakan lelaki yang cacat di pipinya kemungkinan adalah Asmita suaminya. Yang mencari anaknya, Gumilar.